Oke, salam sehat kayak luar biasa. Hari ini ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini saya berada di perbatasan Kota Denpasar dan Gianyar, Bali, tepatnya di Ketewel. Ini adalah kebun dari anggota Perkumpulan Petani Paneli seluruh Bali. Dimana kalau ada teman-teman yang dari luar Bali, ketika saya pas ada di Denpasar atau di Badung, kita bisa ajak sharing santai di sini untuk bagaimana memperkenalkan cara budidaya paneli. Nah, kami di MDPL rendah ini kurang lebih hanya 20 MDPL dari permukaan laut. Ini pinggir laut, Sanur, dekat dari sini para sahabat. Hari ini saya kedatangan tamu. Perkenalkan nama Pak? Oktavianus. Pak Oktavianus, jauh-jauh dari mana Pak? Kalimantan. Kalimantan. Ya, Nah, Barat. Kalimantan Barat. Beliau berkeinginan untuk ikut menanam paneli ya Pak ya. Ya. Nah, walaupun tidak banyak mungkin atau banyak siapa tahu karena finansial beliau saya tidak tahu, mungkin beliau jauh-jauh dari Kalimantan Barat ke sini ya, tentu finansialnya tidak seperti saya. Nah, mudah-mudahan dengan paneli ini saya banyak paneli para sahabat. Tentu harga paneli pun fluktuatif para sahabat, ada naik ada turun. Maka jadilah pencinta penghobi tanaman, baru kita akan mendapatkan hasilnya, karena orang tekun yang sukses ya. Ya, betul, Pak Wayan. Nah, hari ini saya sedikit memperkenalkan, ini adalah bibit paneli planifolia tanan ganda, yaitu identik dengan Pania 1 para sahabat. Nah, ini perkembangan tanaman di usia 2 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan mengasih tahu kepada teman-teman yang sangat bermanfaat mungkin dan bisa dicoba. Nah, ketika teman-teman sudah panelinya sudah seperti ini, rimbun seperti ini, kita harus lakukan penggawangan daripada sulur teman-teman. Jangan menumpuk seperti ini, karena sistem stressing dalam budidaya paneli itu dipentingkan. Stressing bukan artian kita mengurangi nutrisi para sahabat, mengurangi air, enggak. Artinya sirkulasi udara pada sulur paneli ini harus kita atur biar rongga seperti ini para sahabat. Nah, kalau ada rongga-rongga seperti ini, berarti kebutuhan daripada udara dan lain sebagainya setiap tumbuhan itu akan maksimal, sehingga proses dari perkembangan pertumbuhan tunas akan bisa ke pembungaan para sahabat. Nah, sehingga itu tanaman paneli kita berpotensi untuk mengeluarkan bunga ketika sudah usianya lebih daripada 2 tahun. Nah, itu tutorial hari ini teman-teman, diperhatikan, nanti akan ada di belakang video ini contoh bagaimana setiap sulur ini tidak menumpuk, dan selalu kalau tidak menggawang nanti juga minimal dia tidak menempel dengan sulur yang lainnya yang mengeluarkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini juga akar-akar ini teman-teman kita bersihkan akar-akar ini. Tentu kita akan melakukan pemotongan pucuknya. Nah, kalau ini nanti kan masih musim panen para sahabat. Nah, ketika itu nanti kita mungkin lagi 2 bulan itu kita potong pucuknya agar airnya ini keluar para sahabat. Nah, ketika kita melakukan pemotongan akar yang masih agak segar seperti ini, tentu akan mengeluarkan getah. Nah, getah kalau kita ibaratkan sebagai manusia itu adalah darahnya daripada tanaman paneli para sahabat. Nah, ini kan keluar air para sahabat, nanti akan keluar airnya sehingga akan ada penuaan daripada batang sulur paneli, sehingga dari fase pertumbuhan tunas dia akan menjadi fase pembungaan atau penuaan sulur ini, sehingga berpotensi mengeluarkan bunga para sahabat. Nah, itu sebenarnya untuk berbudidaya paneli tidak terlalu berlebihan, kita harus stressing seperti ini, harus seperti itu enggak. Karena ibarat manusia kalau sudah menstruasi, kalau ibarat ini perempuan, kalau mau hamil dia harus ada menstruasi. Nah, keluar darah sedikit para sahabat baru dia mau hamil. Nah, kan itu logikanya para sahabat. Nah, saya memang lebih mengutamakan logika untuk bagaimana merawat tanaman paneli ini. Karena tanaman sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kita juga sebagai manusia para sahabat. Maka tanaman akan subur dan akan memberi hasil ketika kita merawatnya dengan baik. Tentu apapun yang kita tekuni jangan terlalu banyak mengharap, tapi bagaimana banyak-banyaklah kita berbuat agar apa yang kita perbuat itu menghasilkan hal yang positif para sahabat. Karena kebanyakan petani di Indonesia itu dia seperti ingin makan mie instan para sahabat, berproses cepat tapi menghasilkan cepat. Tidak bisa para sahabat. Apapun, walaupun emas sekalipun, kalau Anda tidak olah dulu, tidak tambang dulu, tidak akan berharga para sahabat. Begitu juga tanaman paneli ini. Kita tahu di
di tahun sekarang mungkin beberapa petani akan mengeluh karena harga tidak bagus, mungkin karena biasa petik mudah para sahabat. Marilah kita petik tua dan tanaman panel ini buahnya bisa di stok. Nah para sahabat, kalau teman-teman yang sudah punya pekerjaan dan mampu menghidupi keluarganya, pertahankan pekerjaan itu, buatlah sambilan untuk menanam paneli. Ya Pak Indonesia, itu yang saya sampaikan agar tidak banyak orang ketika nanti paneli harganya anjlok saya dibully. Itu kebiasaan sudah begitu mental-mental petani Indonesia, menyalahkan orang lain tapi tidak mau belajar untuk bersama-sama. 5K yang sering saya sampaikan di hari ini para sahabat. Belajarlah kita berkomunikasi kepada orang-orang yang lebih tahu. Belajarlah kita berkolaborasi sehingga kita dapat banyak relasi untuk bagaimana memasarkan daripada produk panel ini. Tentu jangan lupa juga bagaimana kita bangun komunitas. Karena komunitas ini ibaratnya persatuan para sahabat. Nah, di dalam persatuan itu kita sharing-sharing ilmu bagaimana cara tanaman kita lebih sehat dan juga mau berbuah. Tentu ini dilakukan secara yang keempat para sahabat. Jangan lupa kita lakukan secara kontinu, tekun. Karena tidak ada satupun sesuatu itu dilakukan hanya sekali menghasilkan hal besar. Lebih baik kita lakukan sedikit-sedikit, sering kita lakukan akan menjadi hal yang banyak dan besar para sahabat. Betul nggak Pak? Betul. Nah, itulah motivasi saya sehingga kita sebagai petani di Indonesia akan mendapatkan suatu kualitas. Karena kualitaslah yang akan memberikan harga atas produk apa yang mampu kita buat sebagai petani. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya Wayan RDSW, tentu tidak semua orang bisa saya puaskan atas konten-konten saya. Cara-cara saya memberikan cara berbudidaya paneli di negara tercinta ini Indonesia. Tapi bagaimana saya akan terus belajar dari yang lebih tahu para sahabat. Dan saya akan berbagi kepada yang belum tahu kalau mereka ingin tahu para sahabat. Karena kebanyakan orang di Indonesia ini kalau sudah mindsetnya apa namanya toxic, itu sudah susah kita ajak para sahabat. Karena apapun yang mereka pikirkan adalah banyak kekhawatiran, tidak ada yang beli, nanti dipermainkan dan lain sebagainya. Lebih baik tidur saja. Hidup ini harus bekerja para sahabat, harus kita berusaha. Karena apapun kepercayaan kita, Tuhan tidak akan menitip donasi rezekinya kalau kita nggak bekerja. Kalau saya misalnya umat Hindu di Bali, kalau ke pura saja nggak bekerja, nggak bisa saya makan. Nah, seimbangkanlah doa para sahabat. Doa yang bisa saya terjemahkan bahwa kita harus seimbangkan bagaimana dengan bekerja kita punya dana, kita punya dengan berkolaborasi, dengan berkomunitas kita punya orang, dan bagaimana kita juga dengan kedua itu diimbangi dengan punya alat. Karena alat itu dibutuhkan untuk berproses, betul nggak Pak? Betul. Nah, itulah para sahabat, hari ini saya berada di kebun anggota perkumpulan petani paneli seluruh Bali yang tepatnya di Ketewel ini. Beliau adalah masih aktif menjadi TNI Polri para sahabat. Luar biasa. Belum pensiun sudah menyiapkan pensiunnya. Ini yang luar biasa, harus dicontoh warga bangsa yang seperti beliau-beliau seperti ini para sahabat. Banyak juga dari TNI yang masih aktif, jenderal itu sudah mulai melakukan ini. Beliau-beliau ini adalah memiliki mindset yang patut kita tiru sebagai petani di Indonesia para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa termotivasi dan terinspirasi atas apa yang saya sampaikan. Maklum saya manusia yang tidak sempurna, tentu hanya rokoklah yang sempurna para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya kebetulan hari ini kemarin itu menyambut Hari Raya Nyepi. Tentu dengan Hari Raya Nyepi itu kita seluruh warga negara Indonesia, marilah kita berdamai dengan siapa saja. Sorga itu ada di dunia ini para sahabat. Nah, ketika kita mampu membuat sorga di dunia ini dengan melakukan dan berperilaku baik, tidak tertutup kemungkinan di akhirat kita juga akan mendapatkan sorga. Karena sorga-sorga yang sering kita dengar, baik para orang suci ataupun para ahli agama, bahwa bagaimana kita di hidup ini bisa berperilaku baik. Kalau kita baik dengan orang lain, tentu juga kita akan baik. Begitu juga saat di petani. Kalau kita baik rawat tanaman kita, kita pun akan dikasih imbalan hasil yang baik ya Pak ya. Iya. Apapun kepercayaan kita, negara kita adalah negara yang sangat luar biasa. Negara yang bineka tunggal ika. Dari Sabang sampai Merauke, banyak etnis, banyak suku. Marilah kita jaga toleransi kita. Jangan kita cari perbedaan yang membuat kita ketersinggungan, tapi carilah kebersamaan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki perilaku mental sikap yang luar biasa. Sehingga kita menjadi anak-anak bangsa yang maju, sehingga negara kita tidak
terus menjadi negara yang berkembang, bagaimana kita menjadi negara maju dengan pertanian. Saya ada Papianus dari Kalimantan Barat, lihat Pak Wayan dari TikTok, kemudian saya datang ke Bali, lihat dia budidaya vanili ini bagus, kita dapat ilmunya ya. Ini juga ada rekanan kita satu teman, Pak Hendrik. Ya, itu yang mendampingi aja. Jadi ya tadi lihat-lihat sih bagus sih budaya vanili. Jadi kemajuan untuk kedepannya petani-petani muda itu bisa mengembangkan vanili dengan baik, dan otomatis Bali akan meningkat dengan vanili. Dan kita mungkin punya program yang berikutnya, mungkin kita bisa bikin budaya vanili dengan dicampur dengan wisata dan sebagainya. Dan itu suatu daya tarik tersendiri. Nah, belum pernah yang ada, tapi vanili dengan wisata, dengan adanya kemajuan petani-petani muda di Bali, kita terus terang ikut senang gitu. Jadi saya komen. Tunggu kami selanjutnya di program selanjutnya dengan Pak Wayan, Pak Hendrik. Ya. Oke, makasih Pak. Sampai ketemu. Biasa. Nah, untuk bagaimana kita belajar proses bahwa tanaman ini bisa lebih cepat mengeluarkan bunga. Nah, ini dari berbagai tajar yang ada, ini kita mesti buka para sahabat. Jangan ditajar menumpuk seperti ini. Nanti stressing budidaya vanili ini tidak maksimal. Maka kita perlu tambah lanjaran di sini, ke sana, lurus ke sana, teman-teman. Nah, kayak tambah di sini. Kita kasih lurus ke sana. Nah, di sini sama sana. Nanti semua sulur-sulur di sana kita kasih ke sini, agak menggawang akhirnya. Agak menggawang. Nah, contohnya akan seperti itu semua. Artinya tidak akan menumpuk pada tajar. Nah, biarkan yang induknya saja di sini itu mencari nutrisi di tajar. Nah, terus sulur-sulur itu kita harus buat gawang seperti ini, teman. Harus seperti itu posisinya. Nah, biar dia tergawang dan menjulur. Nah, kayak ini kalau bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita gantung-gantung seperti ini. Ada yang gawang, ada yang air mancur. Nah, seperti ini. Dan ini dipotong akar-akar yang sudah kering ini. Nah, yang gini juga kita bisa potong. Hindari jangan pas hujan, karena kalau hujan bisa infeksi tanaman, bisa juga akan busuk di sini, teman-teman. Nah, ini dibuat menggawang seperti ini, nanti akan berpotensi mengeluarkan bunga. Kita tidak, walaupun seperti ini sebenarnya sih ada yang mengeluarkan bunga, tapi tidak selebat yang kita buat gawang. Kayak ini, nanti di sini, nah kayak gini, ini turun. Nah, di sini kita kasih lanjarannya ke sini lagi, ke sana lurus, nah ke sana. Nah, kayak yang tadi itu. Nah, di sini kita kasih tambahan ke sini lanjarannya. Nah, nanti sulur-sulur ini kita buat gelantung ke sini. Dan juga yang di sana ke sana juga. Baru kita potong pucuknya, teman-teman. Nah, pucuk-pucuk yang ini, nah ya kayak ini. Nanti kan posisinya seperti ini. Nah, ini pucuk-pucuknya ini semua dipotong untuk stressingnya. Nah, mudah-mudahan nanti akan mengeluarkan bunga untuk di tahun 2024. Oke.